Di sini doa pribadi ya, doa pribadi kita sama Tuhan. Mungkin kita nggak bisa ungkapkan doa kita kepada umum gitu saudara ya. Ada hal-hal tertentu yang kita harus ke doa kita secara pribadi sama Tuhan ya. Mungkin sama istri kita aja kita belum bisa ungkapkan ya. Tapi ada satu orang pribadi yang luar biasa yang mau menerima kita apa adanya ya, Tuhan kita. Jadi kita ada doa pribadi. Lalu ada doa apa? Doa pengakuan dosa. Ya, ini juga doa pengakuan dosa untuk apa saudara? Untuk kan Tuhan bilang ya, pengakuan dosa adalah cara satunya jalan untuk apa? Untuk kebaikan kita ya. Jadi untuk kebaikan kita. Jadi Tuhan bilang mengakulah ya, saling mengaku dosa supaya kita diampuni. Ya enggak? Mengaku dosa. Jadi lalu ada doa syafaat juga, ada doa puasa. Doa puasa untuk apa saudara? Di dalam bahasa Ibrani dikatakan di sini nesteia. Ne artinya tidak, esteo artinya makan, tidak makan saudara. Itu gunanya untuk apa doa puasa? Gunanya untuk memperbaiki perilaku kita ya, dan memperkuat iman kita ya. Karena apa saudara? Kalau kita tinggal tenang ya, tinggal tenang dalam keadaan, Tuhan bisa berbicara melalui diri kita saudara. Saya percaya saudara ya, ketika kita mengosongkan diri kita, kita datang pada Tuhan, mungkin Tuhan bisa bicara saudara. Saya percaya Tuhan bisa bicara sama kita apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan. Ya enggak? Saya percaya ketika kita duduk diam, kita mengosongkan diri kita, Tuhan hadir. Kita datang sama Tuhan, Dia mau bicara sama kita ya. Kita berdoa puasa saudara. Nah, lalu setelah kita doa, yang kedua itu tentang pujian. Pujian ya. Pujian dan penyembahan adalah satu aktivitas rohani yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kekristenan ya. Doa, pujian dan penyembahan bisa saudara. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ya, doa, pujian dan penyembahan itu merupakan bagian yang esensial yang tidak bisa dipisahkan saudara ya. Itu dalam perjanjian lama. Jadi definisi pujian adalah ekspresi kita, ekspresi kekaguman kita kepada Tuhan. Amen. Ya, itu pujian ya. Contohnya kalau kita nih, saya lihat nih, saya lihat di YouTube itu ada seorang artis yang namanya Michael Jackson. Itu penggemarnya, saya lihat itu sampai kayaknya mengaguminya, wah histeris sampai wah tarik rambut sampai pingsan saudara. Ada yang pingsan sampai dibawa, aduh udah kayak orang mati aja saudara. Saya bilang gila ya, orang mengagumi manusia yang bakalan binasa aja sampai begitu. Saya bilang ya, bagaimana kita sudah diselamatkan, dosa kita ditebus, diampuni oleh Yesus Raja di atas segala raja. Dia mau turun ke dunia menebus saudara dan saya. Wow, itu satu kekaguman yang luar biasa saudara ya. Kita harus menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Wow, luar biasa saudara. Dia mencurahkan darahnya saudara, mencurahkan darahnya untuk saudara dan saya. Luar biasa. Jadi saudara, untuk seorang yang bakalan binasa aja istilahnya, orang sampai mengagumi begitu, apalagi Tuhan kita ya. Kita harus memberi lebih lagi respect kita kepada Dia. Jadi dengan pujian kita mengagungkan rasa syukur kepada Allah untuk apa yang telah Ia lakukan ya. Dia sudah mengorbankan jiwanya, raganya ya, tubuhnya ya. Untuk apa? Untuk kita semua. Kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah untuk apa yang telah Ia lakukan ya, sampai Dia digantung di kayu salib. Wah, kalau saya bayangkan itu, saya nonton The Passion itu, saya kadang-kadang ulang berkali-kali saudara. Saya lihat, thank you Lord, you are so kind to me. Ya enggak? Dia baik sekali sama kita, luar biasa. Saya lihat The Passion itu karena saya sampai nangis. Lihat, nonton lagi bisa nangis lagi. Waktu dia dicambuk gitu, saya bilang, oh Tuhan, kitanya orangnya sebenarnya nggak ada apa-apanya, nggak diperhitungkan sebenarnya, itu nggak, ya nggak. Tapi karena kasihnya kepada kita, saudara semua kita yang ada di sini, ya, bahkan ke seluruh dunia, bukan orang Kristen aja loh, ya nggak, kepada seluruh dunia kasihnya. Tapi tergantung itu orang mau menerima Dia nggak sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya nggak. Itu kehendak bebas seseorang, ya nggak bisa dipaksakan. Jadi ada beberapa cara